Kemudian yang kedua kita katakan adalah mauqif yang selanjutnya mauqif ta'wil lah kita katakan. Mauqif ta'wil ini adalah sarful lafz an ma'na zahir. Yadun makna zahir tangan Biqarinatin. Dialihkan ke makna yang lain karena ada qarinah mani'ah. Ada indikasi. Indikasi yang menghalangi kita memakai makna zahir. Karena ketika ada makna zahir, ada makna yang marjuh atau kita katakanlah makna muawwal nantinya yang lebih lemah. Tapi ada qarinah, kita harus mensarf lafz itu kepada makna yang lain, ya. Karena ada tasbih. Kita ambil contoh yadun. Yadun, ya. Makna zahir tangan. daripada itu adalah jarihah, ya. Tangan yang sifatnya adalah jariyah. Anggota tubuh, fisik. Jarihah, fisik. Nah, itu dipahami oleh semua orang loh. Yadun itu betul-betul makna zahir. Kalau sudah disebut tangan, yang terbayang adalah tangan. Itu, tidak ada lain. Zahirnya itu. Jadi dialihkan makna itu kepada makna lain dalam makna kata itu juga. Bukan buat sembarangan. Jadi ada kaidah lugawiyah yang dipakai para ulama. Kaidah bahasa yang memperbolehkan itu dan juga masuk dalam kategori makna kata tersebut. Dan mungkin dalam bahasa kita pun misalnya penguasa ini bertangan besi. Iya. Makna bertangan besi itu bukan tangannya besi, tapi kekuasaannya. Kekuasaannya. Maka makna tangan besi di situ bukan fisik, tapi lebih makna, itu yang disebut makna takwil. Makna kiasan itu yang dipakai. Jadi majas itu ada. Nah, dalam bahasa jelas majas itu ada kan. Nah, jadi tapi anehnya mereka yang nggak mau mentakwilkan atau mengharamkan takwil seperti ini mengatakan tidak ada majas katanya. Nah, ini lebih aneh lagi ya. Banyak para ulama pahami saja menurut makna hakikinya. Mana hakikinya? Tangan zahirnya adalah fisik, anggota tubuh, tangan. Betul. Nah, jadi makna takwil ini. Nah, kita perlu pahami makna takwil ini dipakai kedua-dua metode tafwid tadi dengan metode takwil itu dipakai sebagai metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berinteraksi dengan ayat-ayat yang seperti ini. Sebagaimana kata Imam Laqani rahimahullah, kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwidhu warum tanziha. Setiap nas, kata-kata dalam ayat hadis yang di dalamnya mengandung tashbih, ya, awwilhu, takwilkan atau tafwidkan, ya, dan niatkan itu adalah penyucian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua-dua ini adalah mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah. Jangan bilang bahwa mauqif Ahlus Sunnah hanya takwil saja. Enggak, di sana ada tafwid lagi. Tafwid dan takwil. Cuma kapan takwil dipakai? Ya. Jadi sesuai dengan guru kami di Al-Azhar menyampaikan bahwa takwil ini dipakai itu ibaratkan obat. Ketika ada penyakit. Ketika ada penyakit. Kalau nggak ada penyakit, tidak diminum obat. Kalau maraknya di suatu masa kondisi mereka memahami sifat Allah atau ayat itu dengan tashbih, penyerupaan, maka takwil itu dipakai. Nampaknya sebab itulah zaman sekarang pakai takwil karena ramai menyerupakan Allah dengan makhluk. Nauzubillah, boleh jadi itu di suatu tempat, tapi di masyarakat kampung yang mereka tidak mengerti masalah ini, apalagi nggak pernah dengar video-video tentang tiba-tiba ustaz-ustaz yang ngomong tentang masalah tasbih, tiba-tiba bahas masalah takwil, ya tidak cocok lah, tidak layak masalah itu. Nah, jadi ini juga yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Daf'ut Tashbih, bahwa takwil itu ibaratkan obat, dipakai hanya ketika sakit saja. Kalau tidak sakit tidak dipakai. Tapi sesuai dengan kaidah dengan rujukan ilmunya juga, ada juga sebagian para ulama yang mengatakan bahwa memang takwil dikedepankan, ada juga. Itu juga di kalangan para ulama Asy'ariyah. Di Al-Azhar saya melihat guru-guru saya itu banyak menyampaikan tafwid pertama, takwil yang kedua ketika ada permasalahan itu diperlukan saja. Nah, dua-duanya itu adalah mauqif Ahlus Sunnah, sikap Ahlus Sunnah. Bukan tafwid saja, bukan takwil saja, kedua-duanya dipakai.